David da Silva sejak beberapa musim lalu ini menjadi tumpuan Persib. Ya jelas. Kemarin perannya ini cukup menarik karena agak ditarik ke belakang ya Bung Binder ya. David karena dua gol itu kan golnya Febri dan juga golnya Edo itu kan berkat pergerakan David yang menjemput bola gitu. Ya, betul. Apakah peran ini juga, maksud taktik ini juga menjadi salah satu kunci kemenangan Persib kemarin? Sebetulnya David da Silva sih tetap bermain sebagai striker, tapi ini striker yang bekerja keras. Jadi pada saat dia tahu dia di marking dan dia akan sulit mendapatkan bola, dia harus jemput bola ini ke belakang. Dia harus terlibat dalam proses membangun serangan bagi Persib. Karena Persib ini kan biasa juga mainnya ini ya, counter ya. Main counter attack-nya kan banyak kan. Itu gol kedua dari Febri itu kan counter. Betul. Ya kan mereka main counter. Jadi kalau mau main counter, penyerang itu jaraknya harus dekat dengan pemain-pemain lain yang berada di second line. Apakah itu David, Ciro ataupun Febri, jaraknya gak boleh jauh. Karena kalau jaraknya jauh, umpannya ini nanti panjang, kan kemungkinan besar umpannya itu tidak akan akurat. Maka itu ketika jarak dari David dekat, Febri, Ciro itu dekat, ada Klok juga yang ikut membantu. Nah kan bisa tersusun dengan baik itu serangan dan berkali-kali Persib lakukan itu. Artinya David da Silva ini memang sepertinya diminta oleh Boyan Hodak, ya jika kamu dikawal ketat, kamu harus turun. Ya kan kamu harus turun, minta bola. Dan kontrol bola dia pun kan sangat bagus. baik. Nah dia bisa proteksi bola kan. Itu keunggulan dia punya skill individu yang bagus. Tapi kan hanya dengan mengandalkan skill individu itu kan dia gak akan mungkin bisa mencetak gol. Butuh support dari itu selalu ada supportnya dari second line karena David itu sebetulnya kehilangan bola. Betul, yang golnya Febri, tapi ada support dari Ciro dan Cironya gak egois kan? Betul. Cironya bagi ke Febri. Karena chemistry dua Brasil ini juga cukup bagus. Mark Klok juga kemarin menjadi sorotan karena selain assist di golnya Ciro, kemarin juga transisi menyerang dan juga bertahan itu juga dilakukan oleh Mark Klok. Iya betul, karena Klok dan Dedi ini kan saling melengkapi. Kalau Deddy Kusnandar ini kan jarang ya melakukan pergerakan ke depan ya. Deddy ini kan lebih banyak menunggu di tengah ya. Tapi pada saat dapat bola dia akan cepat membagi bola. Tapi kalau Mark ini kan lebih agresif. Penetrasi ya? Penetrasi, dan Mark mainnya kan tidak seperti sebelumnya ketika dia bermain di PSM Makassar. Dia mainnya kan lebih defensif karena ada Ploem pada saat itu di sana. Di Persija juga begitu, dia mainnya agak defensif. Di Persib awalnya juga begitu. Betul. Tapi sekarang dia berani maju. Kalau saya pikir ini adalah peran dari pelatih Boyan Hodak yang minta juga Mark maju juga gitu ke depan. Karena di leg pertama dia juga dapat peluang untuk mencetak gol itu. Di save oleh Maringa kan. Betul. Ada satu peluang tuh dia dapat di dalam kotak penalti. Jadi dengan majunya Mark ini memberikan tambahan bantuan kepada para pemain Persib lainnya di depan. Kalau mereka kesulitan untuk creating chance, akan ada pemain lain yang masuk. Tapi Dedi tidak akan maju. Kalau Dedi maju, bahaya. Nanti counter dari tim lawan kan. Saya juga mau nanya Bung Binder soal performa dari Beltrame. Ini satu pemain yang ditarik menggantikan Madinda waktu itu. Bagaimana melihat debut dari Beltrame musim ini? Ini kan pemain pilihan Boyan Hodak. Sebetulnya bisa saja Levi Madinda itu diperpanjang peminjamannya atau mungkin dikontrak oleh Persib Bandung. Tapi Levi Madinda itu kan masuk di eranya Luis Mia atau sebelum Luis Mia itu pergi ya, saya lupa ya. Jadi ini kan ya bukan pilihannya Boyan Hodak ya. Jadi Boyan Hodak memerlukan pemain yang bisa melakukan penetrasi juga dari tengah, yang bisa bermain sebagai kreator serangan dengan bergerak dengan bola. Levi Madinda itu bagus, dia menjadi penghubung ke lini depan Persib, passingnya akurat. Tapi Levi Madinda tidak sebaik Stefano Beltrame dalam melakukan pergerakan dengan bola. Kalau Levi Madinda, Klok dan Dedi main, itu sebetulnya mirip mereka. Betul. Permainannya kan, bagi bola tutup ruang. Levi Madinda memang lebih ofensif. Tapi ada Stefano yang berani memegang bola sambil bergerak. Skill individunya bagus, punya visi yang bagus. Stefano Beltrame itu di setiap pertandingan Persib, sejak dia mulai tune in ya, saya lupa di pekan keberapa itu dia tune in, minimal 2 umpan kunci di pertandingan Persib. Umpan kunci itu kan akan menjadi assist kalau gol. Tapi dengan 2 umpan kunci itu per pertandingan artinya Persib menciptakan peluang. Sekarang kita lihat, dia permainannya kan semakin bagus karena sudah dapat chemistry-nya, dan saya melihat ini pemain dari second line yang sangat mengancam. Sayang saja di leg kedua performanya tidak sesuai ekspektasi ya. Leg pertama bagus ya, leg kedua kurang terlihat. Tapi saya pikir pemain ini bisa menjadi pemain kunci nanti di final. Karena Madura ini kan punya Jaja ya, tapi Persib punya si Stefano
Ya, bedanya Jaja dengan Stefano, Jaja ini jarang bergerak, tapi Stefano ini aktif bergerak. Mirip-mirip makan Konate mungkin ya, 2014. Kalau makan Konate itu, ya makan Konate kan fokus juga untuk mencetak gol ya. Tapi kalau Stefano ini kan, kalau kita lihat gol-gol yang dicetak oleh Stefano, itu kebanyakan karena dia masuk at the right time. Betul. Jadi bukan dia punya target untuk mencetak gol, tapi tugas dia adalah untuk mengkreasi serangan untuk feeding ke Ciro ataupun David. Tapi kadang-kadang dia bisa masuk dalam ruang yang terbuka, dalam open space untuk bisa mencetak gol, yaitu nilai plus. Tapi target dia kan bukan untuk mencetak gol, target dia adalah untuk mengkreasi serangan. Kalau makan Konate adalah opsi lainnya bagi Persib untuk mencetak gol. Maka itu makan Konate kalau dari segi produktivitas ya memang lebih bagus daripada Stefano, tapi gaya permainannya beda. Dan Stefano adalah pemain yang lebih stylish. Kalau kita perhatikan, dia nggak mau buru-buru. Gaya Eropa. Iya, nggak mau buru-buru lepas itu bola. Lebih lama dia kuasain, skill individunya bagus, keseimbangan badannya juga bagus.